إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwasanya pokok dari dakwah Nabi alaihissalatu wassalam adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara ibadah yang kita lakukan, serta mengingatkan kaum muslimin, umat manusia, agar mereka senantiasa menjauhi dan lari dari berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tauhid dia adalah merupakan landasan pokok sebab keselamatan seorang hamba di dunia sampai kelak di akhirat. Dan sebaliknya kesyirikan dia adalah merupakan pintu utama yang paling besar sebab kebinasaan dan kehancuran umat manusia di dunia sampai kelak di akhirat. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun jalan, sebuah ibadah dan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menyempurnakan nilai-nilai tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi kepada umat manusia untuk melakukannya. Apakah ibadah tersebut berkaitan dengan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, dan Allah memberikan ganjaran pahala yang besar padanya. Dan sebaliknya jamaah rahmatullah, tidak ada satupun jalan-jalan yang menjadi sebab seseorang terjatuh kepada kesyirikan, melakukan perbuatan amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan pada orang yang mati di atas kesyirikan tersebut, melainkan Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan akan hal tersebut, bahkan Nabi alaihissalatu wassalam menghancurkannya. Dan salah satu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan Nabi alaihissalatu wassalam, yang diamanahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada umat ini adalah menghancurkan, membinasakan segala bentuk kesyirikan, hal-hal yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab amalan kesyirikan. Di antaranya jamaah rahmatullah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Al-Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, qala li Ali ibn Abi Talib, berkata kepadaku Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus kepadamu, sampaikan kepadamu apa yang disampaikan kepadaku Nabi alaihi salatu wasallam. Maka beliau kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, alla tad'u timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan pernah meninggalkan berhala patung-patung tersebut kecuali engkau hancurkan. Begitu pula jangan pernah untuk meninggalkan, membiarkan kuburan yang dikeramatkan, kuburan yang ditembok, kuburan yang dimegahkan, kecuali engkau ratakan dengan tanah. Maka ini adalah merupakan di antara petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam, di mana jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala kita mengetahui bahwasanya apa yang diberikan petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam, apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka itu adalah merupakan jalan keselamatan jamaah rahmatullah. Apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, apa yang dituntunkan Nabi alaihissalatu wassalam kepada umat ini, apa yang beliau sunnahkan, itu adalah merupakan di antara sebab seseorang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala? Sebab berhala ini
adalah merupakan di antara amalan yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala manakala ada berhala-berhala, patung-patung yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana mungkin secara akal sehat seseorang itu menyembah patung atau berhala yang dia buat sendiri dari tangannya, sebagaimana pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan semua patung-patung yang ada dan menyisakan patung yang besar, kemudian kaumnya mengatakan, siapa yang menghancurkan patung-patung kita? Maka kemudian ada orang mengatakan, boleh saja ada orang yang menghancurkannya, yang disebut dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disidang, diperhadapkan oleh manusia. Kemudian beliau ditanya alaihissalatu wassalam, apakah benar engkau yang menghancurkan patung tersebut? Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan beberapa kata saja membuka akal sehat manusia yang menyembah berhala, membuka akal sehat bagi orang yang melakukan sesajen kepada berhalanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, coba tanya patung yang besar yang padanya ada kapak, boleh jadi dialah yang melakukan hal tersebut karena tidak ridho ada sesembahan yang lainnya selain dari dia. Maka lihat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan berhala-berhala yang disembah oleh manusia, patung-patung yang diagungkan, kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain, maka terlebih dahulu dia mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Tidak akan mungkin patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu membiarkan dirinya dihancurkan dan dibinasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, manakala apabila patung tersebut hidup dan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Maka lihat jemaah dirahmati Allah, terkadang akal sehat manusia hilang tatkala dia menyembah berhala. Terkadang jemaah dirahmati Allah, akal logis manusia itu hilang tatkala mereka melakukan kesyirikan. Maka salah satu sebab seseorang itu meninggalkan kesyirikan adalah dengan pengajaran jemaah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua jemaah dirahmati Allah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Amr. Beliau berkata kepada Nabi alaihissalatu wassalam, wa bi ayyi syai'in ursilak. Dia berkata kepada Nabi alaihissalatu wassalam, apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perkara-perkara apa yang diberikan, yang engkau diutus dengannya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, arsalani bisilatil arham. Allah Rabbku mengutusku untuk senantiasa menyambung silaturahmi. Maka silaturahmi jemaah dirahmati Allah adalah merupakan di antara amalan yang agung, amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, amalan yang sangat ditekankan bagi kaum muslimin agar senantiasa menjaga silaturahminya, tali persaudaraan yang berkaitan dengan kekeluargaannya. Maka seseorang yang memutuskan silaturahmi, maka dia mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kasril awthan, dan Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menghancurkan berhala, untuk menghancurkan berbagai macam bentuk peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang berkaitan dengan patung-patung, sesajen-sesajen atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Wa ayyuhillallah la yusyriku bi syai', dan Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk mengesahkan dia, menunggalkan dia dalam perkara ibadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pun. Akan tetapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan patung atau berhala yang disembah selain daripada Allah ini memiliki cara tersendiri. Tidak boleh dilakukan dengan serampangan jemaah dirahmati Allah. Sebagian para ulama melarang agar seseorang itu tidak menghancurkan berhala secara pribadinya, secara individualnya. Tetapi kata para ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya,
menganggap bahwasanya yang menghancurkan patung itu adalah merupakan kewajiban pemimpin, adalah merupakan urusannya pemerintah. Maka dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar, Nabi SAW menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaknya dia mencegah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Maka apabila dia tidak sanggup, maka dia mencegah kemungkaran tersebut dengan hatinya, dan itu adalah merupakan selemah-lemahnya keimanan mencegah kemungkaran. Maka dalam hadis ini jamaah rahmatullah, Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kita semuanya bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah mencegah kemungkaran dengan tangan. Maka sebagian besar para ulama kemudian menjelaskan mencegah kemungkaran dengan tangan ini adalah merupakan haknya pemerintah. Ini adalah haknya pemimpin kaum muslimin, sebab mereka memiliki kekuasaan, sebab mereka memiliki pasukan. Dan jangan sampai jamaah rahmatullah kita kemudian mencegah kemungkaran, kemudian yang timbul adalah kemungkaran yang besar. Oleh karenanya para ulama kemudian mengatakan jangan pernah melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali kita melihat dan menimbang maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Karena kenapa jamaah rahmatullah banyak orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan pribadinya, namun yang timbul adalah kerusakan yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Maka ini tidak boleh jamaah rahmatullah. Terlebih lagi kita berada di negara Indonesia, negara yang banyak suku, banyak adat istiadat, banyak penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, banyak ras, banyak agama selain daripada agama Islam. Maka sangat terlarang seseorang apabila dia hidup berdampingan dengan umat agama yang lainnya kemudian saling menyakiti, saling mengintimidasi, saling membuat keonaran, saling menumpahkan darah, saling mengambil hartanya, saling menginjak-injak kehormatan. Tidak boleh jamaah rahmatullah. Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk menyakiti kafir zimmah atau kafir mu'ahadan. Yang disebut dengan kafir zimmah jamaah rahmatullah adalah kafir yang menjadi tanggungan kaum muslimin untuk dijaga. Maka ketika mereka beribadah tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak tempat peribadatannya, tidak boleh dirusak jamaah rahmatullah hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Begitu pula dengan kafir mu'ahadan, kafir yang mengadakan perjanjian kepada kaum muslimin, dengan kaum muslimin untuk tidak saling memerangi, untuk tidak saling merusak, untuk tidak saling menumpahkan darah dan mengambil harta-harta di antara satu sama yang lainnya. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kafir zimmah dengan kafir mu'ahadan ini haram diganggu, sehingga merusak atau menghancurkan yang berkaitan dengan berhala-berhala mereka, maka tidak boleh dirusak jamaah rahmatullah, tidak boleh diganggu. Namun kalau kita kembali kepada dasar hukum Islam, maka menghancurkan berhala hukumnya wajib apabila sanggup jamaah rahmatullah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian apabila tidak sanggup lagi jamaah rahmatullah, tidak sanggup secara tangan, tidak sanggup secara lisan, maka berdakwah mengingkari kemungkaran tersebut di dalam hati. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah kaum, sekelompok manusia, melainkan di dalam dirinya, di dalam pada dirinya ada kesanggupan. Jadi jangan kita kemudian memaksakan diri melakukan hal di luar daripada kesanggupan kita, karena itu adalah merupakan sama saja menzalimi diri sendiri jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam perkara ini dijelaskan oleh para ulama, maka demikianlah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hukum asal menghancurkan
berhala, patung yang disembah oleh umat manusia, maka diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan lisannya, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara melalui wahyu yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun melakukan atau menghancurkan berhala-berhala dengan serampangan, maka ini juga tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Tentunya di sana ada koridor-koridor yang harus mereka lakukan, yang harus mereka ilmui. Sehingga para ulama kemudian mengatakan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan di antara kewajiban orang-orang yang berilmu, kewajiban para pemimpin kaum muslimin yang diangkat oleh kaum muslimin untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab.